Ya, terima kasih Mas Margi. Pertama saya ingin sampaikan bahwa terminologi dulu supaya gampang ditangkapnya oleh teman-teman di lapangan. Kalau tenaga medis untuk di Indonesia ini khusus istilah untuk dokter dan dokter gigi saja. Jadi nanti Mas Margi bilang gitu nggak termasuk perawat itu. Oke. Ya, jadi tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan yang lainnya. Saya kira itu terminologi supaya teman-teman memahami. Nanti dibilang ini yang dipikirin tenaga medis aja gitu. Ini jadi kita Perawat bahasanya enggak, tenaga ya. kesehatan. Ya, tenaga kesehatan saya pikir lebih Oke, bagus ya. oke. Kalau nggak salah tenaga dokter mau nggak ngaku tenaga kesehatan, kita nggak tahu juga ya. Ya. Tapi tenaga medis istilahnya itu adalah dokter dan dokter gigi. Itu yang pertama dulu supaya kita ke belakangnya bisa clear. Berikutnya saya sependapat dengan Bu Neti bahwa hari ini kami mencoba untuk membantu pemerintah itu dengan rekrutmen relawan perawat ya. Bila mana eskalasi ini begitu memuncak, baru 2 hari ini sudah 450 orang. Kami punya data, mudah-mudahan nanti sore akan kami serahkan ada pemerintah. Dan kemarin khusus wilayah DKI itu sudah terrekrut 146 orang dan sudah kami serahkan pada Pemda DKI untuk mudah-mudahan itu bisa semua kriterianya bisa terpenuhi dan dapat membantu. Cuma memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bisa jawab. Pak, nanti kalau kami bertugas kira-kira cukup enggak APD-nya? Yang kedua, kebijakan seperti apa kan? Bagaimana, adakah di mana tempatnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, adakah makanannya dan sebagainya. Saya pikir kami jawab saja semua sudah dipikirkan oleh pemerintah walaupun kita belum dapat informasi. Tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa mendata lebih dahulu sehingga pada satu saat ada eskalasi kita bisa berikan ini data-data untuk bisa menjadi bantuan pada pemerintah. Begitu Mas Margi ya. Jadi memang hal yang utama hari ini sebenarnya kita ibarat seperti mau perang itu tapi tanpa ada pertahanan, itu namanya mati konyol gitu. Jadi sehingga yang dikeluhkan oleh berbagai saya sempat juga dapat info dari berbagai rumah sakit di daerah itu ya keluhannya sama APD juga gitu. Jadi sehingga ini yang menjadi perhatian. Tentu kami sudah bertanya juga kepada Kementerian Kesehatan. Menurut informasinya juga sudah akan disediakan oleh BUMN. Itu karena stoknya di dalam negeri nggak ada atau gimana Pak Harif? Saya tidak paham ya, katanya bahan bakunya dari impor ya. Ya. Negara impor itu mungkin negara Cina barangkali yang sekarang berdampak gitu, sehingga ada hambatan dalam produksinya. Dan distribusi dari APD ini kan didistribusikan kepada dinas kesehatan provinsi masing-masing. Nah dari situ dinas kesehatan itu ke tempat yang dituju. Oke, berarti kalau kita bicara kondisi hari ini, berapa persen kita mungkin bahasanya petugas kesehatan ya, perawat lah misalnya kan, perawat yang bertugas dengan APD yang minim dan berisiko tinggi. Begini, kita bisa bagi dua ya, ini Mas Margi. Kalau di rumah sakit rujukan yang hari ini sudah ditunjuk pemerintah, rasanya sudah ada disiapkan ya. Apalagi rumah sakit rujukan pusat seperti Sulianti Saroso, Persahabatan, Fatmawati dan lain sebagainya. Itu sudah siapkan. Tapi menurut berita teman-teman di sana juga itu persediaan juga saya ikuti wawancara Direktur Sulianti Saroso semalam itu hanya 2 minggu persediaan itu lagi, ya kan? Nah itu baru di rumah sakit Sulianti yang memang top referralnya untuk infeksius kan. Okay. Nah kemudian yang kedua rumah sakit yang non referral ini atau yang prarujukan ini juga kadang-kadang mereka itu juga terutama teman-teman yang di UGD. Nah, di UGD itu kan sampai hari ini kita mengatakan bahwa setiap pasien kita bisa anggap COVID gitu. Nah tentu perlakuan atau perlindungan dirinya juga harus menyesuaikan dengan itu. Nah sementara rumah sakit juga terbatas. Kadang-kadang katanya rumah sakit beli sendiri gitu kan. Juga persediaan di luar mau beli juga nggak ada kan gitu. Sehingga teman-teman itu praktis merubahnya itu dengan yang biasanya setiap pasien itu adalah satu misalnya terus dibuang, ini satu shift digunakan. Begitu juga di kamar operasi hari ini satu shift digunakan. Harusnya setiap pasien
itu diganti begitu ya. Baik. Nah, hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau misalnya jas hujan tadi, menurut saya kita nggak tahu standar jas hujan itu gitu. Ya kan di kesehatan ini nggak bisa seperti tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Karena ada standar. Misalnya jas hujan sama-sama dari plastik, tapi ada plastik yang bisa ditembus oleh virus. Karena itu sudah standarisasi yang tidak bisa ditembus oleh virus. Karena sudah ditanda. Justru karena orang pakai jas hujan itu. Iya. Saking nggak adanya itu. Ya artinya itu kan menjadi masukan buat kita. Nah, saya kira itu, dan saya wawancara beberapa teman yang ada di rumah sakit rujukan juga, memang persoalan utamanya bila eskalasinya meningkat ini. Ini. Terus tadi Pak Fajrul Rahman mengatakan 2.400 kamar ya yang akan tersedia di mana? Kemayoran ya? Wisma Atlet ya. Berarti kalau menurut saya ini juga menjadi persoalan. Ada 2.400 kamar. Perawatnya kita buat perbandingan, kalau ini sama dengan isolasi 1:1, diperlukan 2.400 kali 3 karena 3 shift. Biasanya kalau hitung kami 4. 3 shift itu pagi, sore, malam, 1 libur cadangan. Jadi 4. Jadi 4 kali 2.400 sesaat bisa kita sediakan itu tenaga seperti itu 10 ribuan gitu kan, relawan. Dan relawan ini bukan relawan yang biasa, tapi relawan yang punya kompetensi, kemudian yang memahami perilaku COVID ini, sehingga dia bisa bisa melaksanakan dengan baik. Yang kemudian satu lagi, Mas Margi, untuk perawat ini sebenarnya untuk kondisi bencana apapun ini lebih dahulu gitu ya. Kita lihat berbagai rentetan bencana yang ada di Indonesia, itu kita duluan, bahkan PPNI dengan sendiri juga mengirimkan, itu kami serahkan semua kepada pemerintah, tenaga-tenaga yang kami rekrut itu kepada penguasa lokal. Baik. Namun satu hal yang kadang-kadang membuat hal yang miris gitu, contoh ini sering ada perbedaan. Misalnya di kondisi di Lombok dan Palu, itu jelas-jelas pemerintah di pendidikan dan kebudayaan atau di Ristek Dikti mengatakan guru akan dapat tunjangan bencana gitu. Tapi perawat tuh nggak pernah ada terekspos. Jadi merasa dianaktirikan selama Enggak ini? juga, tapi kita nggak berpikir itu sebenarnya, cuma jangan diekspos lah yang beda-beda begitu. Iya. Kalau enggak dapat lah semua. Kan gitu. Kira-kira begitu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Harip. Nyampaikan ke kita untuk diterusin. Iya. Ini kita penyambung lidah. Itu udah kami sampaikan juga waktu kami audiensi. Mas Harip, sebelum kita break lagi Presiden, saya ingin tanya, saya ngebayangkan di tengah situasi seperti ini pasti para perawat ini kerja lebih keras kan, mungkin double shift. Bagaimana kondisi psikis mereka, kemudian suplemen mereka, karena mereka juga kan harus pulang ke rumah, dan sebagian besar adalah ibu rumah tangga kan, begitu kan, harus menghadapi atau bertugas juga di rumah. Ini bagaimana situasi ini diantisipasi oleh PPNI? Iya, terutama yang sekarang misalnya di rumah sakit rujukan itu Persahabatan Sulianti. Kemarin kami sudah dapat surat dari Direktur Utama Rumah Sakit Sulianti untuk minta bantuan tenaga keperawatan. Bermakna bahwa sudah ada satu kondisi yang memang kekurangan di sana. Nah, sebenarnya bila APD itu kita yakini ada, perawat tuh nggak terlalu khawatir lah untuk melaksanakan itu, karena prosedur dia setelah melayani pasien, kemudian dia kan APD itu satu kali ganti, kemudian dia pulang itu memang disediakan ada tempat mandi khusus dengan desinfeksi khusus, dan dia pulang dia sudah merasa aman, bisa ketemu keluarga begitu.